Shalom saudara sekalian. Saya juga ucapkan selamat tahun baru kepada saudara. Masih segar ya, bunyi bau tahun baru masih terasa petasannya saudara sekalian. Jadi selamat tahun baru kepada saudara. Selamat memasuki satu tahun yang baru melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema yang menjadi tema tahunan gereja kita sepanjang tahun 2026, yaitu membangun komunitas melalui doa dan pelayanan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan, kami menundukkan kepala, merendahkan hati, dan menyerahkan jam di depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau yang menyertai kami, mengurapi hamba-Mu dan mengurapi setiap saudara-saudari kami yang duduk mendengarkan. Supaya kami memahami esensi kami sebagai gereja. Dan kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan sebagai satu gereja di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat yang hadir. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat 1 sampai kepada ayat kelima. 1 Tesalonika pasal pertama ayat 1 sampai kepada ayat kelima. Saya bacakan untuk saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Saudara, kalau saudara baca dengan teliti, maka ada unsur Allah Tritunggal di dalam bagian Alkitab ini. Ayat 1 berbicara tentang Allah Bapa dan Tuhan Yesus, kemudian ayat kelima berbicara tentang Roh Kudus. Kemudian ayat ketiga isinya adalah berbicara tentang kuasa Injil di tengah-tengah kita, kuasa dalam pekerjaan iman, kuasa dalam usaha kasih, dan kuasa dalam ketekunan pengharapan. Iman, kasih, pengharapan atau iman, pengharapan, dan kasih, IPK. Ya, kita membaca bersama ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu saudara-saudara yang dikasihi Allah, Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Setelah tema sepanjang tahun kita, tahun 2026 adalah membangun komunitas melalui doa dan melalui pelayanan. Melalui tema ini kita belajar dua hal yang penting tentang gereja kita. Yang pertama adalah esensi gereja kita, identitas gereja kita. Kita adalah sebuah komunitas. Lebih tepatnya kita adalah sebuah keluarga rohani. Yang kedua, tema ini juga berbicara tentang tujuan kita, mengapa kita ada di sini, mengapa GKY Puri ada di tempat ini. GKY Puri adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan, memuliakan Allah, dan menjadi saluran berkat kepada sesama. Dua hal yang selalu kita ingat di dalam kehidupan kita. Gereja kita ada untuk memuliakan Tuhan, dan gereja kita ada untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat? Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Dua hal. Yang pertama yaitu melalui saling mendoakan. Gereja adalah keluarga rohani kita, dan setiap kita yang bergereja bersama dengan kita adalah saudara dan saudari seiman kita. Saudara sekalian, saya sering menyebut saudara sekalian, saudari sekalian. Saya jarang menyebut bapak, ibu, kakak, adik, enggak ada. Saya sebut saudara dan saudari. Itu menunjukkan kita ini adalah saudara di dalam Tuhan. Kita berdoa supaya di antara kita tidak ada yang tidak didoakan oleh saudara seiman.
Dan kita juga berharap di antara kita tidak ada yang tidak mendoakan saudara seiman. Jadi kita suka saling mendoakan. Tidak ada di antara kita seorang pun yang tidak didoakan. Dan tidak ada di antara kita seorang pun yang tidak mendoakan orang lain. Yang kedua, kita juga melakukan kehidupan saling melayani. Saudara, ini adalah keluarga. Karena keluarga maka semua kita adalah tuan rumah. Jadi jangan datang ke sini dengan mental tamu, mental konsumen. Saya minta dilayani, saya minta diutamakan. Saudara, kalau tuan rumah lihat rumah bocor, ya jadi langsung bisa memperbaiki. Lihat rumah kotor, kita langsung membersihkan. Jadi jangan lagi memiliki mental tamu di tempat ini, mental konsumen, minta dilayani. Tapi di atas semua itu saudara sekalian kita belajar untuk saling melayani. Ya, ada satu slogan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak melayani dan tidak ada seorang pun yang tidak merasakan pelayanan yang ada di dalam gereja itu. Jadi saudara, itulah tujuan gereja kita dan itulah identitas gereja kita. Dan hari ini kita membaca dari 1 Tesalonika pasal pertama ayat 1 sampai 5. Kita belajar pengajaran Tuhan tentang gereja di Tesalonika dan itu menjadi cermin bagi kita mendirikan dan menjalankan GKY Puri Indah. Saudara, dari firman Tuhan kita belajar satu prinsip yang sangat penting. GKY Puri Indah adalah sebuah komunitas rohani. Kita adalah sebuah keluarga rohani dan kita menjalankan fungsi kita. Kita menjalankan kehidupan kita di atas fondasi karya Allah Tritunggal. Jadi kita menjalankan fungsi, kita menjalankan kehidupan kita di atas karya Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kembali kepada firman Tuhan. Saudara, ayat pertama kita membaca dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat. Karena jemaat itu berarti eklesia, dipanggil keluar. Orang-orang yang dipanggil khusus di dalam nama Bapa. Kemudian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gereja itu didirikan atas nama Allah Bapa. Dan gereja didirikan atas nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa artinya gereja adalah komunitas di dalam Allah Bapa? Artinya gereja didirikan atas kehendak Allah Bapa. Artinya GKY Puri Indah ada di tempat ini bukan kehendak manusia. Memang manusia merencanakan. Tapi kalau Allah Bapa tidak menghendaki, tidak mungkin gereja kita berdiri. Dan karena kita adalah sebuah komunitas rohani, maka Allah hadir di tengah-tengah kita. Saudara, kita bukan komunitas sosial. Kita bukan komunitas politik, kita juga bukan komunitas kesehatan. Di dalam dunia ini banyak orang yang punya komunitas. Kalau dia suka golf, orang-orang suka main golf, berkumpul bersama namanya komunitas golf. Kalau orang suka bersepeda namanya komunitas sepeda. Orang suka ngopi namanya komunitas kopi, saudara sekalian. Kita ini bukan komunitas kopi, kita bukan komunitas golf, kita bukan komunitas sosial, kita bukan komunitas politik, tapi kita adalah komunitas rohani. Artinya Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan ketika Allah hadir di tengah kita, maka kesucian Allah ada di tengah kita dan kemuliaan Allah ada di tengah kita. Karena itu kita adalah komunitas yang suci, kita adalah komunitas yang mulia. Kemuliaan Allah dan kesucian Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, Allah memanggil kita dengan tujuan khusus. Kemudian kita adalah sebuah komunitas, kumpulan orang yang dipanggil khusus oleh Allah. Kata eklesia di ayat pertama, jemaat diterjemahkan. Ek itu adalah keluar, klesia itu dari kata kaleo, dipanggil keluar. Dari begitu banyak orang di dalam dunia ini, Allah secara khusus memanggil kita. Dan ini dipertegas di ayat keempat. Kita semua tahu, kita dipanggil oleh Allah secara khusus. Untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama untuk memuliakan Allah. Yang kedua untuk menjadi saluran berkat. Karena itu saudara sekalian, kita adalah sebuah komunitas yang melebihi segala komunitas yang ada di dalam dunia ini. Karena kita punya tugas khusus dari Allah. Sampai di sini saudara sekalian kita diingatkan bahwa GKY Puri boleh berdiri adalah atas kehendak Allah Bapa kita. Karena itu kita adalah komunitas yang suci. Kita adalah komunitas yang mulia. Dan di tempat ini Allah ingin kita memuliakan namanya. Dan di tempat ini
Allah ingin kita mewartakan kasih-Nya dan menjadi saluran berkat kepada sesama. Kemudian saudara sekalian, di ayat yang sama, di ayat 1 kita membaca, gereja adalah komunitas di dalam Yesus Kristus. Kembali kita membaca dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat. Kata jemaat di sini adalah eklesia, sekali lagi dipanggil keluar. Kepada orang-orang yang dipanggil keluar, yang pertama di dalam nama Allah Bapa, yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya gereja dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus? Ada dua makna. Makna pertama, bagi konteks asli jemaat Tesalonika, kata dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus itu sangat penting. Kenapa? Karena mereka itu adalah campuran orang Yahudi dan campuran orang non-Yahudi. Orang Yahudi selalu menganggap mereka adalah kaum Yudais yang masih beribadah kepada Allah Yahweh di perjanjian lama. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, kalian adalah orang yang dipanggil di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi bercampur menjadi satu, membentuk satu identitas yang baru. Itulah yang disebut dengan gereja. Jadi gereja berbeda dengan komunitas orang percaya di perjanjian lama. Meskipun ada kesamaan, tapi secara esensi berbeda. Jadi bagi jemaat di Tesalonika diingatkan, ingat meskipun kalian orang Yahudi, kalian bukan lagi kaum Yudaistik. Kalian adalah umat Tuhan, eklesia, gereja yang dipanggil. Yang kedua, bagi kita pada masa kini, bagi orang percaya masa kini, gereja adalah komunitas di dalam Tuhan Yesus. Berarti Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah pusat dari kehidupan gereja. Gereja berdiri di atas karya keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Efesus pasal 5 ayat 23, Kolose pasal 1 ayat 18 berkata bahwa Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah tubuhnya. Kristus adalah kepala gereja dan kita adalah anggota tubuhnya. Sama seperti tubuh akan menjadi mati kalau tidak ada kepala. Demikian juga gereja kita menjadi sia-sia kalau kita tidak mentuhankan Yesus Kristus. Gereja kita akan menjadi mati kalau kita tidak menempatkan Kristus sebagai yang paling utama di dalam gereja kita. Karena itu kita adalah komunitas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita mengutamakan dan mentuhankan Yesus Kristus. Secara komunitas kita tahu kita ini adalah tubuh Kristus. Tapi secara pribadi saudara sekalian, istilah ini juga mengingatkan kita akan siapakah sebenarnya orang Kristen sejati. Saudara, siapa sebenarnya orang Kristen sejati? Satu hari ada seorang yang rajin beribadah di gereja ditanya, apakah kamu orang Kristen sejati? Ya dong katanya, saya orang Kristen sejati. Kalau saya tanya saudara di sini, saudara yakin saudara orang Kristen sejati? Saudara yakin saudara orang Kristen sejati? Saudara yakin? Saudara yakin? Saudara yakin saudara orang Kristen sejati? Orang itu ditanya, kamu yakin kamu orang Kristen sejati? Oke dong, saya orang Kristen sejati. Apa alasannya? Dia jawab, karena saya rajin beribadah. Bukan hanya rajin beribadah, tempat duduk saya tetap di dalam gereja. Ya, sehingga kalau pendeta di mimbar tahu siapa datang tidak datang, saudara sekalian ya. Tempat itu sudah saya cop, bau saya ada di sana. Saya rajin beribadah. Saudara, salah. Rajin beribadah tidak membuktikan kamu orang Kristen sejati. Meskipun orang Kristen harus beribadah, tapi tidak semua orang yang beribadah di dalam gereja adalah orang Kristen sejati. Setiap orang Kristen sejati harus beribadah, tapi tidak semua orang yang beribadah di dalam gereja adalah orang Kristen sejati. Lalu dia mencoba jawaban yang lain. Oh, kalau begitu, saya orang Kristen sejati karena saya banyak memberi persembahan. Salah, saudara sekalian. Salah. Lalu dia menjawab lagi, karena saya rajin melayani. Salah lagi, saudara sekalian. Saudara sekalian, memang benar orang Kristen sejati harus memberi persembahan. Orang Kristen sejati harus melayani. Tapi tidak semua orang yang memberi persembahan dan tidak semua orang yang aktif melayani itu orang Kristen sejati.
Jadi tidak semua orang yang aktif ikut kebaktian, aktif melayani, aktif memberikan persembahan, itu pasti orang Kristen sejati. Lalu dia bingung, ada alasan apa lagi? Saudara, alasan terakhir. Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Engkong saya, engkongnya engkong saya, itu Kristen. Saya pasti Kristen sejati. Saudara, jawabannya salah lagi. Saudara, apa jawaban yang betul? Apa yang memastikan bahwa kita ini adalah orang Kristen sejati? Jawabannya adalah kalau kita berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita memiliki relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Kalau kita sudah membuka hati dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kristus menjadi kepala di dalam kehidupan saya. Kristus menjadi Tuhan, menjadi paling utama di dalam hidup saya. Kita baru orang Kristen sejati. Saudara, saya tidak tahu saudara berapa lama beribadah di tempat ini. Saya tidak tahu saudara berapa lama berapa banyak memberikan persembahan dan pelayanan. Saudara, itu hal yang baik. Tapi hal yang paling mendasar saya mau tegaskan kepada saudara. Saudara sekalian, Kristen sejati adalah orang Kristen yang memiliki relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Di mana dia membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat. Kalau hari ini saudara belum terima Yesus, bukalah hatimu, terimalah Yesus. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita belajar satu hal yang sangat penting. GKY Puri Indah dibangun, didirikan untuk menjalankan misi Kristus. Supaya orang membangun relasi pribadi dengan Yesus Kristus. Dan supaya kita membawa jiwa untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, di atas kita sudah melihat gereja adalah komunitas di dalam Allah Bapa. Artinya gereja dibangun atas kehendak Allah Bapa. Gereja adalah komunitas di dalam Yesus Kristus. Artinya Kristus adalah pusat kepala gereja. Maka ayat kelima melengkapi karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan bergereja. Yaitu Roh Kudus memberikan kuasa kepada gereja untuk menjalankan fungsinya. Di ayat kelima kita membaca bahwa kita mendengar Injil. Dan Injil itu adalah kuasa Allah yang dijalankan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dengan demikian saudara sekalian, gereja bukan hanya komunitas yang suci, bukan hanya komunitas yang mulia. Gereja juga adalah komunitas yang penuh kuasa. Saudara sekalian, GKY Puri adalah satu komunitas keluarga rohani yang penuh kuasa, yang menjalankan kuasa Allah di dalam dunia ini. Kita memanifestasikan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan kita hidup di dalam kuasa. 1 Korintus pasal 4 ayat 20 mengatakan, kerajaan Allah tidak datang dengan perkataan saja, tapi kerajaan Allah datang dengan kuasa dan dengan kekuatan. Saudara, bagaimana komunitas gereja menunjukkan kuasanya? Bukan dengan kekerasan. Orang dunia kalau dia mau menunjukkan kekuatan dan kuasanya, dia pakai kekerasan. Kemarin kita membaca Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mau menunjukkan kuasanya. Dia kirim pasukan ke Venezuela, dibom, ya, presidennya ditangkap, istrinya ditangkap. Aku berkuasa. Saudara, itu dunia. Dengan kekuasaan, dengan kekerasan, dengan senjata. Saudara, gereja tidak menunjukkan kuasanya, tidak menjalankan kuasanya dengan kekerasan dan dengan senjata. Tapi sesuai dengan firman Tuhan di ayat ketiga, kita menjalankan dengan memanifestasikan kuasa iman di dalam kehidupan kita. Kuasa kasih dan kuasa pengharapan di dalam kehidupan kita. Saudara, iman, kasih dan pengharapan atau IPK, iman, pengharapan dan kasih. Itulah manifestasi kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan bergereja. Dan itu kita baca di ayat ketiga tadi. Yang pertama, manifestasi di dalam iman. Saudara perhatikan, Alkitab tidak hanya menggunakan kata iman, tapi pekerjaan iman. Artinya apa? Iman yang berfungsi, iman yang berdampak, iman yang mengubah kita. Jadi ketika kita beriman, maka iman itu berkuasa mengubah kehidupan orang percaya. Saudara, ada satu pepatah Chinese berkata demikian. Jiang san yi gai, ben xing nan yi.
Ayo baca bersama-sama. Jiang san yi kai. Jiang itu sungai, san itu gunung. Yi gampang diubah. Pensing karakter dasar kita susah diubah. Lebih mudah memindahkan gunung, lebih mudah mengubah sungai daripada mengubah karakter dasar manusia. Betul? Ada orang berkata, saya ini galak. Kamu belum ketemu papa saya, lebih galak. Belum ketemu engkong saya, jauh lebih galak. Nah, saudara sekalian, banyak orang membanggakan kegalakannya, ya, aubannya di dalam hidupnya. Secara natural tidak mungkin mengubah karakter dan perilaku manusia. Secara natural tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil di dalam iman kita. Itu yang dikatakan kuasa pekerjaan iman. Ketika kita beriman kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kita membaca di dalam Alkitab ada seorang bernama Sakius. Dia orang yang sangat egois, memeras rakyat. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia menjadi dermawan. Kita kenal satu orang namanya Paulus. Dia seorang yang galak, dia membunuh orang percaya. Setelah dia percaya Tuhan Yesus, dia mengabarkan Injil. Dia menjadi orang yang penuh kasih. Kita mengenal orang namanya Petrus, yang hidup penuh keraguan dan ketakutan. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, dia diubah dan dia menjadi martir bagi Tuhan. Kita percaya orang-orang percaya di satu kota namanya Antioquia. Di Antioquia lah orang pertama kali disebut Kristen. Kenapa disebut Kristen? Karena mereka mirip Kristus. Kristen itu artinya Kristus cilik. Hidupnya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam gereja ini, di GKY Puri Indah, setiap jemaat mengalami pekerjaan iman kita. Setiap kita mengalami perubahan di dalam karakter, perilaku, pikiran, dan di dalam kehidupan kita. Bukan karena melalui perbuatan kita. Kita percaya kepada pepatah orang Tionghoa tadi. Jiang san yi kai. Gampang, lebih gampang. Mengubah sungai dan memindahkan gunung daripada mengubah karakter manusia. Tapi kita punya Roh Kudus yang adalah Tuhan yang mengubah kita. Satu refleksi untuk kita secara pribadi. Sudah berapa lama saudara percaya Tuhan Yesus? Apakah saudara secara konsisten mengandalkan kuasa Roh Kudus sehingga hidup saudara semakin hari semakin serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah orang jelas melihat jejak Kristus di dalam hidup kita? Yang kedua, manifestasi kuasa Roh Kudus itu adalah usaha kasih. Nah, saudara lihat lagi, Alkitab tidak hanya mengandalkan kasih, tapi ada kata usaha. Usaha itu artinya ada kasih yang dinyatakan. Kasih yang dikerjakan. Apa itu kasih? Kasih punya banyak makna, tapi di sini kasih adalah sebuah kekuatan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk mengalahkan kebencian dengan kasih. Allah menunjukkan kasih agape-nya kepada kita. Saat kita jatuh ke dalam dosa. Saat kita masih membenci Allah. Saat kita menolak dan menyembah berhala. Bahkan saat kita membunuh anaknya. Allah memakai pembunuhan itu untuk mendatangkan kasih dan kebaikan kepada orang yang membunuh. Jadi saudara sekalian, ada tangan yang membunuh anak Allah. Dan hasil pembunuhan itu adalah keselamatan bagi tangan yang membunuh anak Allah itu. Saudara, itulah kasih. Kasih adalah sebuah kekuatan untuk mengalahkan kejahatan dan meredam kebencian dengan kebaikan. Dalam Injil Lukas, Yesus menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria dihina dan dibenci oleh orang Israel. Setiap kali orang Israel ketemu orang Samaria, dia akan ngomong apa? Kafir. Itu kafir. Kafir. Setelah disebut kafir, jangan sedih karena orang Samaria juga sudah disebut kafir dari dulu. Tapi satu waktu, kata Tuhan Yesus, orang kafir ini melihat orang Israel yang adalah orang suci ini jatuh dan melarat.
Orang kafir ini justru menolong orang yang suci itu. Jadi orang Samaria itu dikafir-kafirin tidak marah. Dihina tidak marah. Dibenci tidak marah. Dia justru membalas kejahatan dengan kebaikan. Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan dia menjadi teladan bagi kita. Membalas kebencian dengan kasih. Saudara, bagi manusia itu tindakan yang bodoh. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan usaha kasih kita itu menjadikan itu sebagai tindakan yang mulia. Oleh sebab itu saudara sekalian, doa kita adalah sebagai GKY Puri Indah. Kita menjadi tempat di mana orang menemukan kasih yang sejati. Kasih yang mengalahkan kejahatan, kasih yang memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara, manifestasi dari pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja dikatakan ketekunan pengharapan. Jadi pengharapan menghasilkan ketekunan. Memberikan pengharapan kepada dunia yang tidak punya kasih, kepada dunia yang penuh dengan penderitaan. Saudara, dalam bahasa asli Alkitab, kata iman dan kata pengharapan memiliki akar kata yang sama, yaitu pistis. Jadi pengharapan dan iman dalam bahasa Yunani akar katanya sama. Jadi ini satu indikasi bahwa kita berharap itu ada dasarnya. Dasarnya adalah kita beriman kepada Tuhan dan kita percaya Tuhan menolong kita. Dan inilah bedanya pengharapan di dalam Kristus dengan khayalan mimpi siang bolong di dalam kehidupan. Kalau khayalan mimpi siang bolong itu tidak ada dasarnya. Tapi pistis, pengharapan, kita punya dasar yaitu iman kita kepada Tuhan. Jadi pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Terus kalian nanti sore pukul 2, hari ini pukul 2, saya akan memimpin kremasi dari seorang ibu bernama almarhum Suryati. Kehidupan ibu almarhumah Suryati adalah gambaran iman, proyeksi seorang yang punya pengharapan di dalam kehidupannya. Ini adalah sebuah kesaksian yang indah. Ibu Suryati tahun lalu dia divonis kanker paru-paru stadium 4. Stadium akhir dan sudah terbaring tak berdaya di rumah sakit. Orang pikir dia sudah akan segera pergi. Kemudian orang mengabarkan Injil kepada dia dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Pendeta Yohanes Lee pergi ke sana untuk membaptiskan dia. Setelah dia dibaptis, saudara sekalian, dia tidak sembuh tapi dia kuat, tidak lewat, lalu dia boleh pulang. Dia pulang ke rumahnya, lalu saya bersama dengan beberapa rekan ke rumahnya membesuk dia dan memimpin perjamuan kudus. Saudara, di tengah perjamuan kudus itu saya melihat ada wajahnya yang penuh dengan keceriaan dan sukacita dan pengharapan. Dia katakan dia punya 3 pengharapan. Pengharapan pertama adalah dia mau datang ke gereja. Dia orang tidak pernah masuk gereja. Dia bilang saya ke gereja bukan mau kebaktian. Saya mau ke rumah Tuhan. Saya mau masuk gereja. Saya kalau sudah masuk gereja, saya sudah senang dan saya sudah bahagia. Saudara, sebuah ironi di dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang sehat, begitu banyak orang punya kesempatan. Tapi ketika punya waktu ikut kebaktian, dia pergi jalan-jalan, dia pergi piknik, dia tidur, dan dia tidak mau kebaktian. Ini ada satu orang yang hatinya begitu rindu kepada rumah Tuhan. Dan akhirnya saudara sekalian, apakah Tuhan memenuhi pengharapannya? Ya, dia dibaptis tepat hari ini tahun yang lalu, 4 Januari 2025. 31 Januari 2025 dia ke gereja di tempat ini, bukan kebaktian. Saudara lihat orang sebelah kiri, jangan lihat orang sebelah kanan. Saya ingat foto ini karena dekat Imlek dia bawa 4 jeruk untuk saya. Saya masih ingat. Tuhan dia berharap dan Tuhan penuhi pengharapannya. Pengharapan keduanya apa? Dia boleh beribadah di gereja. Dan apakah Tuhan izinkan? Tuhan izinkan. Selama 1 tahun, saya lihat minimal mungkin dia punya 5-10 kali beribadah di gereja.
Dan dia duduk di tempat yang sama. Saya tidak mau beritahu saudara dia duduk di mana. Dari sini saya selalu melihat dia, wajahnya puas dan wajahnya tersenyum. Dia berharap kepada Tuhan dan Tuhan tidak pernah mengecewakannya. Saya tahu dia menderita, sakit kanker paru-paru stadium terakhir itu menderita, tapi mukanya tetap tersenyum dan penuh dengan pengharapan. Pengharapan ketika dia boleh disembuhkan. 2 hari yang lalu dia sudah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Sudah meninggal. Secara manusia, keinginan pengharapan ketiganya sepertinya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi secara rohani saya melihat Tuhan sudah mengabulkan permintaannya. Sekarang Tuhan tidak hanya menyembuhkan kankernya, Tuhan juga sudah menyembuhkan segala penderitaannya. Dia tidak perlu menderita lagi. Dia sudah sembuh secara total. Karena dia sudah kembali kepada kemuliaan bersama dengan Tuhan di sorga. Saudara sekalian, itulah komunitas kita. Komunitas yang penuh pengharapan. Pengharapan yang dibangun di atas kebaikan dan kesetiaan Allah. Pengharapan yang dibangun di atas kehidupan orang percaya. Dan saudara, doa kita supaya kalau GKY Puri ini berdiri, kita menjadi tempat di mana orang yang menderita kembali menemukan pengharapan di dalam kehidupan. Sebagai penutup saudara sekalian, kembali saya ingatkan kembali tema kita tahun ini, yaitu membangun komunitas melalui doa dan melalui pelayanan. Melalui tema ini kita diingatkan bahwa kita adalah sebuah komunitas, kita adalah sebuah keluarga rohani. Keluarga kita dibangun di atas karya Allah Tritunggal. Didirikan atas kehendak Allah Bapa kita. Karena itu Allah Bapa di dalam kuasa menyertai kita. Kita ini adalah komunitas yang suci, komunitas yang mulia. Yang kedua, kita dibangun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menuhankan, meninggikan Kristus sebagai kepala kita yang paling utama. Dan kita adalah tubuhnya. Dan yang ketiga, kita tidak hanya suci mulia. Kita adalah komunitas yang penuh kuasa karena kita menerapkan iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kiranya firman Tuhan meneguhkan iman kami, supaya kami sadar untuk apa kami ada di sini. Dan kami setia kepada panggilan Tuhan. Menjalankan misi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah satu komunitas yang suci, yang mulia, yang penuh kuasa. Karena kami hidup di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa.